Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ayat-ayatnya, dengan memahami agamanya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan pemahaman terhadap agamanya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan jalannya menuju surga. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, malam ini kajian tematik tidak seperti biasanya, berkaitan dengan bulan Sya'ban yang sekarang kita telah memasuki tanggal berapa? Masuk tanggal 4 ya, 4 Sya'ban malam ini. Kalau tadi sore masih 3, malam ini sudah masuk 4 Sya'ban, di awal-awal Sya'ban. Sehingga kajian malam hari ini mengingat kembali tentang bulan Sya'ban dan amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di bulan Sya'ban tersebut. Disebutkan di sini bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini sebagaimana nanti disebutkan dalilnya, termasuk atau bulan yang di dalamnya amalan hamba itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengangkatan amalan hamba itu ada tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban ini. Ada juga pekanan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Sehingga Nabi SAW menyukai untuk berpuasa pada hari-hari diangkatnya amalan beliau tersebut. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Senin Kamis, yaitu 2 hari diangkatnya amalan hamba, dan beliau suka untuk berpuasa ketika amalannya diangkat. Demikian juga bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para salaf kita mengisi bulan tersebut? Ada apa di bulan Sya'ban itu? Maka akan dibahas di sini amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Istilahnya adalah memperbanyak puasa sunnah, bukan namanya puasa Sya'ban ya. Kalau puasa Sya'ban itu tidak ada istilah itu. Akan tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dahulu Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu, sebagaimana yang diberitakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan."
ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Ramadan tidak pernah beliau berpuasa sebulan penuh. Kemudian tidaklah aku pernah melihat beliau paling banyak berpuasa melebihi bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Dari sini diambil faedah bahwasanya di antara sunnah Nabi SAW adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain dari puasa-puasa sunnah. Biasanya beliau di bulan lain puasa mungkin 3 hari dalam sebulan atau Senin Kamis. Kalau Senin Kamis itu berapa hari? Berarti dalam sebulan berapa hari? 8 hari. G8 atau tapi kalau bulan Hijriah itu tetap 8. Karena bulan Hijriah itu ya 4 pekan itu. Dan pada bulan Sya'ban dia memperbanyak puasa hampir sebulan penuh meskipun tidak sebulan penuh. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau itu berpuasa sebanyak puasamu di bulan Sya'ban." Nah, ini juga persaksian dari Usamah bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, mengapa bulan Sya'ban ini Nabi SAW memperbanyak puasa? Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang manusia itu banyak melalaikannya. Maksudnya melalaikannya itu bukan melalaikannya dari mencari uang di bulan itu. Kalau mencari uang tetap ya tidak lalai. Tapi maksudnya melalaikannya dari amalan ibadah. Istilahnya futur-futurnya manusia itu di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan giat lagi ya. Pelatihan. Nah, Sya'ban ini sudah akhir-akhir ini menjelang Ramadan ini lalai-lalainya manusia untuk beribadah. Terutama ibadah puasa atau ibadah membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Dari kebanyakan manusia melalaikannya. Ini terletak antara Rajab dan Ramadan. Kemudian dia mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Ini adalah bulan diangkatnya amalan hamba kepada Rabb semesta alam. Diangkat. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, meninggi di atas arsy-Nya. Buktinya amalan itu diangkat ke hadirat Allah. Namanya diangkat itu kemana? Ke atas. Ini salah satu dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya. Ya Allah itu maha tinggi. Ini adalah kesepakatan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kemudian kata beliau, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku menyukai ketika diangkatnya amalanku itu aku dalam keadaan berpuasa. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, hadis hasan. Karena ini judulnya adalah bulan diangkatnya amalan. Maka beliau pun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut. Maka ini amalan pertama yang dianjurkan di bulan Sya'ban untuk diperbanyak, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Jadi perbanyak daripada bulan-bulan yang lain. Misalnya biasanya puasa 3 hari sebulan, ini ditambah, diperbanyak lagi. Kalau bisa ya puasa berhari-hari begitu. Kalau kuat, atau sehari puasa sehari tidak. Baik, lebih banyak daripada hari-hari yang lain, atau lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Hikmahnya apa? Diperbanyaknya puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya adalah sebagai persiapan dan pelatihan jiwa menuju puasa Ramadan. Jadi sebelum masuknya bulan Ramadan itu supaya tidak kaget ya. Ramadan kan puasa tiap hari. Ini kalau nggak sebelumnya persiapan ini untuk melatih puasa ini, maka akan kaget, akan mengeluh di awal-awal Ramadan. Tapi kalau di bulan Sya'ban sudah sering berpuasa, maka masuk bulan Ramadan ya ringan saja. Seperti ketika di pertengahan Ramadan itu kan sudah ringan. Di awal Ramadan kalau nggak biasa puasa sebelumnya terasa berat. Tapi kalau Sya'ban ini sudah ya dipersiapkan mental, jiwanya dan juga fisiknya, yaitu berlatih untuk berpuasa, maka di bulan Ramadan tidak terlalu mengganggu rasa lapar dan haus itu, dan lebih berkonsentrasi untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah yang lebih banyak lagi. Baik. Nah, disebutkan di sini, jika seorang hamba banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka akan merasa lebih ringan ketika berpuasa di bulan Ramadan, karena telah terbiasa berpuasa sebelumnya. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian hikmah yang lain tentang kedudukan puasa di bulan Sya'ban. Jadi kedudukan puasa di bulan Sya'ban itu di sisi bulan Ramadan adalah seperti kedudukan ibadah sunnah rawatib di sisi ibadah fardu. Jadi rawatibnya puasa Ramadan itu ada sebelum, ada sesudah. Sebelum puasa Ramadan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan setelah puasa Ramadan, istilahnya rawatibnya itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Istilahnya sholat sunnah sebelum dan sesudah puasa Ramadan ya. Seperti sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, maka ini juga puasa-puasa sunnah yang mengiringi puasa Ramadan, diibaratkan atau diistilahkan puasa sunnah rawatib yang mengiringi puasa wajib di bulan Ramadan. Maka keutamaan amalan sunnah tersebut mengikuti amalan fardu, mengikuti puasa Ramadan. Sebagaimana sholat rawatib itu sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena apa? Mengiringi sholat fardu ya. Demikian juga puasa di bulan Sya'ban ini sunnah yang ditekankan. Selain hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, diperhatikan oleh Rasulullah, juga ini mengiringi puasa Ramadan, mengiringi puasa Ramadan. Lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan sebelumnya, entah itu puasa 3 hari atau Senin Kamis atau Daud ya. Puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdal karena mendekati atau mengiringi puasa Ramadan. Dan secara umum amalan sunnah rawatib itu sebagai penyempurna amalan yang fardu. Dalilnya disebutkan di sini, Nabi SAW bersabda, ketika di hari kiamat nanti amalan yang pertama kali dihisab amalan apa? Dari amalan hamba, amalan salat ya, salat 5 waktu. Maka Allah SWT bertanya kepada malaikat, dan Allah Maha tahu keadaan hambanya. Langsung saja disebutkan di sini ya, Allah SWT bertanya atau memerintahkan malaikat, "Ungduru fi salati abdi atammaha am naqasaha." Lihatlah salat hambaku itu telah sempurna atau masih kurang.
Baik, fa in kana tammah kutibat lahu tammah. Kalau salatnya ternyata telah sempurna, maka ditulis sempurna. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lainnya itu dianggap baik. Karena salat yang sempurna itu bisa mengontrol diri seorang hamba itu untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar, dan sebaliknya memperbagus amalan ibadah yang lain. Sehingga kalau sholatnya ada bagus, lainnya dianggap bagus. Baik. Kemudian wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau ternyata masih kurang sholatnya, qala unzuru hal 'abdi min tatawwu. Maka Allah merintahkan malaikat, lihatlah apakah dia itu punya amalan tatawwu, amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi faridatahu. Jika dia punya amalan sunnah, maka Allah memerintahkan, sempurnakanlah amalan fardunya dengan amalan sunnahnya. Jadi yang bolong-bolong, yang kurang-kurang itu ditempel dengan amalan sunnah ini, salat sunnah ini. Baik. Minta tawwihi thumma tu'khadul a'malu ala dzakum. Ini syahidnya. Kemudian amalan yang lain semuanya itu diberlakukan juga seperti itu, termasuk amalan puasa. Lihatlah puasa Ramadannya itu sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, ditulis bagus. Baik. Kalau ternyata masih banyak kekurangan, maka Allah memerintahkan, lihat puasa-puasa sunnahnya itu. Ya, terutama puasa-puasa yang mengiringi puasa Ramadan tuh dilihat. Baik, dan juga puasa-puasa sunnah yang lain. Gunanya untuk menempel kekurangan puasa Ramadannya. Sehingga apa? Sehingga nilai puasa Ramadannya menjadi bagus, jadi bagus. Nah, ini pentingnya puasa sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, hadis sahih. Ya. Baik, demikian juga zakat misalnya ditempel dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Baik, demikian seterusnya. Haji misalnya ditempel dengan haji-haji yang sunnah. Demikian seterusnya. Baik, atau ditempel dengan umrah atau yang lain yang berkaitan dengan haji tersebut. Ini amalan-amalan hamba. Sehingga sangat penting kedudukan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini merupakan sunnah yang ditekankan, Baik. Akan tapi tidak sebulan penuh, tidak seperti puasa Ramadan sebulan penuhnya. Yaitu semangat-semangatnya orang berpuasa di bulan Sya'ban, ya jangan sampai sebulan penuh. Akan tetapi memperbanyak saja, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kadang orang itu kan semangat sekali puasa ini, mempunyai semangat yang tinggi untuk berpuasa sunnah itu. Di sisi lain mungkin dia ada kekurangan, kurang pinter misalnya belajarnya, tapi puasanya sergap ya. Kan setiap orang itu beda-beda. Di sisi lain mungkin agak kurang, di sisi lain punya kelebihan gitu ya. Ini hamba itu seperti itu. Kadang puasa itu susah, dia kesulitan puasa, tetapi sholatnya sergap ya. Sholat malamnya sergap, ada yang seperti itu. Jarang kalau semuanya itu istimewa, itu jarang. Kalau ada yang memang istimewa dia, semua ibadah itu dia sergap. Baik menuntut ilmunya, ibadahnya, amalan solehnya, ta'awunnya, ini Masya Allah. Tapi kebanyakan manusia itu ya seperti itu, bervariasi ya. Bervariasi antara satu yang lainnya dari sisi semangat di dalam beragama. Nah ini bagi yang sergap berpuasa di bulan Sya'ban ya tetap, yaitu tidak sebulan penuh ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mendekati sebulan penuh itu enggak apa-apa. Dia menjelang Ramadan berhenti, kemudian Ramadan puasa, seperti itu. Tapi kalau ingin tiap hari berpuasa. Kemudian faedah yang lain tentang memperbanyak puasa Sya'ban.
Jadi disunahkannya memperbanyak puasa Sya'ban itu, ini bisa sebagai dalil atas dianjurkannya memakmurkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan manusia, yaitu memakmurkannya dengan amal soleh, dengan ibadah. Waktu-waktu manusia lalai dari ibadah, maka itulah kalau seseorang beribadah di waktu itu nilainya lebih tinggi daripada di waktu-waktu manusia itu semangat. Ya, seperti di waktu-waktu manusia itu tidur terlelap ya di malam hari, dia bangun salat malam, kan nilainya tinggi, lebih tinggi daripada salat rawatib yang biasanya manusia itu giat. Baik. Salat malam mempunyai nilai lebih tinggi. Afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu itu qiyamul lail, salat malam. Ya karena di waktu-waktu manusia itu malas, ya, lalai dari ibadah. Baik, salat duha juga demikian. Baik, salatul awabin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah yaitu ketika matahari sudah mulai panas. Jam-jam 10, jam 11 itu kan manusia kan lalai dari salat. Sibuk kerja dari itu. Nah, ternyata dia itu menyempatkan diri salat duha di waktu itu, ini lebih utama daripada salat yang lain di siang hari tersebut. Baik, dijuluki sebagai salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Ketika manusia itu lalai dari ibadah, dia ternyata salat. Baik. Demikian juga ini. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia dari ibadah, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. Dan memang hal itu perlu kesabaran dan mujahadah kesungguhan ya. Karena lingkungannya tidak mendukung ya. Lingkungan kan nggak mendukung, manusia lalai kan lingkungan. Dia bangkit untuk ibadah. Baik. Nah, ini memang perlu kesabaran dan perlu mental, menata hati untuk sungguh-sungguh di dalam beribadah ketika manusia lalai. Baik, terasa berat bagi jiwa-jiwa manusia. Akan tetapi pahalanya tentunya lebih besar ya. Sesuai dengan pengorbanan jiwanya itu di dalam melaksanakan. Baik, ini adalah beribadah di waktu-waktu manusia itu lalai. Keutamaannya lebih besar pahalanya. Menunjukkan dia itu hamba yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ada hadis dhaif. Telah masyhur di kalangan manusia, yaitu sebuah hadis yang maknanya jika telah sampai pertengahan Sya'ban, idzan tasafa Sya'ban gitu ya. Fala tasumu hatta Ramadan. Maka janganlah kalian berpuasa sampai datangnya Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ini mengandung larangan. Kalau sudah di pertengahan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, maka setelahnya tidak boleh puasa lagi, kan seperti itu. Nah, tapi ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya. Tidak bisa dijadikan sandaran. Maka silahkan berpuasa, ya. Hampir sebulan penuh itu. Setelah pertengahan Sya'ban mau puasa, ya puasa. Atau sebelumnya itu belum puasa, dari awal Sya'ban sampai tengah itu belum puasa. Kemudian setelah pertengahan Sya'ban mau puasa, silahkan. Sampai menjelang Ramadan silahkan. Baik, tidak ada larangan yang sahih. Baik, di sini dhaif ya. Diingkari riwayatnya atas perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Ini penyakitnya, penyakit hadis. Jadi ada perawi yang bernama Ala bin Abdurrahman meriwayatkan seperti ini dan diingkari oleh ahli hadis yang lain. Baik, namanya diingkari ini mungkar, ini keliru, riwayat yang keliru. Baik. Serta menyelisih hadis yang sahih. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namanya memperbanyak itu berarti kan separuh lebih ya. Ya, lebih dari separuh, lebih dari setengah bulan, namanya memperbanyak. Baik, hampir semuanya. Tidak sekedar separuh ya. Baik.
Kalau separuh itu namanya puasa Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Kan separuh loh, ketemunya ya. 15 hari dalam sebulan. Tapi beliau enggak dikabarkan puasa Daud, akan tapi memperbanyak puasa. Jadi lebih dari itu. Lebih dari itu. Baik. Ini hadis yang baik. Kemudian itu tadi tentang puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah dahulu para salaf juga memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari beberapa salaf, misalnya atau salah satunya Salamah bin Kuhail rahimahullah. Seorang salaf dia berkata, kana yuqal syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan pembaca Al-Quran. Berarti ini sudah kebiasaan salaf dulu. Kalau masuk bulan Sya'ban sudah mereka mempeng membaca Al-Quran itu. Lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Dahulu Habib bin Abi Thabit ya radhiyallahu rahimahullah. Ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau mengatakan hada syahrul Qur'an. Ini adalah bulan para pembaca Al-Quran. Menunjukkan apa Al-Quran itu sudah mulai dibaca ya banyak-banyak itu ketika bulan Sya'ban. Tidak nunggu Ramadan ya, baru memperbanyak membaca Al-Quran, tidak. Sejak bulan Sya'ban para salaf itu sudah membuka Al-Quran hari-hari ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Nanti akan disebutkan alasannya mengapa mereka demikian ya. Ya alasannya kurang lebih sama dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu ya. Alasannya ya membaca Al-Quran itu tidak terlepas dari amalan puasa ya. Maka latihan ya, persiapan mental juga memperbanyak Al-Quran ya, di bulan Sya'ban itu ketika masuk Ramadan sudah terbiasa ya. Bisa lebih banyak lagi membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu syahrul Quran ya. Bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi SAW memperbanyak juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, sedangkan para salaf sejak bulan Sya'ban itu sudah memperbanyak membaca Al-Quran. Berarti Ramadan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dahulu Amr bin Qais al-Mula'i jika memasuki bulan Sya'ban bahkan beliau itu menutup kedainya yang biasa jualan itu ya, kedainya itu dia tutup ya, dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ini Sya'ban aja sudah tutup kedai ya, apalagi Ramadan ya. Berarti libur kerja 2 bulan ya. Kalau kerjanya itu kedai ya. Sudah kerja 10 bulan ya, 2 bulan libur lah ya. Memperbanyak Al-Quran, puasa, ya, sholat ya. Seperti itu. Ini sebagian salaf seperti itu, saking semangatnya seperti itu. Bagus juga kalau ditiru ya. Bagus juga amalan salaf ya. Dan beliau berkata tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah bagi siapa yang telah memperbaiki jiwanya sebelum datangnya Ramadan. Sudah persiapan jiwa, persiapan mental untuk menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Maka lebih siap dia untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu. Sehingga lebih lebih menghayati dan lebih menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut ya. Karena sudah terbiasa sejak Sya'ban. Ini asar-asar salaf disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di bawah judul amalan-amalan di bulan Sya'ban yang kaitannya dengan bulan Sya'ban. Karena Lataiful Ma'arif ini membahas tentang bulan-bulan. Ada apa di bulan Sya'ban, ada apa di bulan Rajab, ya, ada apa di bulan Muharram, dan seluruh bulan 12 bulan itu dibahas oleh beliau. Amalan-amalan setiap bulannya. Ini adalah 2 amalan yang menonjol untuk diperbanyak di bulan Sya'ban.
puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjalankannya. Ini masih di awal-awal Sya'ban, masih banyak waktu ya. Meskipun waktu itu sedikit ya, tapi masih di awal Sya'ban, masih ada kesempatan banyak untuk memperbanyak puasa dan membaca Al-Quran. Ibadah puasa dan membaca Al-Quran ini dua ibadah yang berkaitan erat ya, tidak terlepas ya. Orang puasa mesti dia membaca Al-Quran, seperti di bulan Ramadan itu ya, puasa baca Al-Quran ya, seperti itu. Demikian juga di bulan Sya'ban, sebagaimana dilakukan oleh salaf. Kemudian pembahasan kedua ya, yaitu pembahasan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu berarti malam tanggal berapa? Tanggal 15 ya, malam tanggal 15 Sya'ban ya. Nah, ini telah masyhur tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Ya, sebagian negeri memperingatinya secara besar-besaran ya, sampai-sampai menandingi malam Lailatul Qadar sekalipun di bulan Ramadan ya. Baik, siangnya berpuasa mereka itu, dan malamnya dirayakan dengan sholat malam atau pengajian-pengajian atau tahlilan atau yang lainnya dari ibadah-ibadah, zikir ya, sholat dan lain sebagainya, pelawatan dan lain sebagainya. Ramenya itu menandingi malam Lailatul Qadar. Kadang malam Lailatul Qadar itu nggak serami ini ya. Jadi peringatan begitu, betul-betul peringatan malam nisfu Sya'ban ya. Seperti peringatan-peringatan yang lain. Nah, ini di berbagai negeri, di negeri Islam ya. Tidak tahu di sini, mungkin ada juga ya. Seperti itu ya. Akan tetapi tidak ada dalil sahih tentang hal itu, tentang keutamaan puasa di pertengahan Sya'ban secara khusus, atau keutamaan salat malam di malam nisfu Sya'ban secara khusus. Itu dalilnya dhaif. Tidak ada yang sahih tentang hal ini menurut para ulama, menurut ulama hadis. Sehingga amalan tersebut kalau dikhususkan ketika nisfu Sya'ban ini termasuk bid'ah, muhdatsah, perkara baru dalam agama ini, tidak ada tuntunannya yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun yang paling mending ya, dari hadis tentang malam nisfu Sya'ban, kan hadisnya banyak tentang nisfu Sya'ban itu keutamaannya begini begitu, semuanya dhaif. Yang paling mending ini ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahid." Sesungguhnya Allah akan melihat kepada hambanya, maksudnya melihat secara khusus ya, kepada hambanya itu pada malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam hari itu Allah mengampuni seluruh hambanya yang beriman itu, kecuali seluruh hambanya, kecuali musyrik. Kalau musyrik kan nggak beriman ya. Kecuali pelaku kesyirikan atau orang yang sedang bermusuhan ya. Ketika malam itu lagi bertengkar sama saudaranya, berseteru, bermusuhan, wes nggak dapat fadilah ya, diampuni dosanya itu, diakhirkan pengampunan dosanya itu sampai tidak bermusuhan lagi. Ini seorang mukmin mungkin, tapi dia lagi bermusuhan, berseteru dengan yang lain, tidak mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis riwayat Ahmad diriwayatkan dari dua jalan. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Amr, riwayat Ibnu Majah. Ini ada kelemahan sebenarnya, di dalamnya ada kelemahan. Kemudian diriwayatkan dari hadis Abu Musa dari riwayat Ibnu Majah. Kalau Abdullah bin Amr dari riwayat Ahmad ya. Dua-duanya sebenarnya ada kelemahan, tapi kalau digabung menjadi hasan ya. Saling menguatkan satu sama lain. Dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah dengan jalan-jalannya. Ini yang paling penting kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban ya. Hadis yang paling penting dihasankan oleh Syekh Albani.
Nah, dalam hadis ini kan nggak ada di sana perayaan-perayaan itu, ya. Anjuran untuk merayakannya dengan sholat malam secara khusus, siangnya puasa secara khusus, nggak ada. Baik, dalam hadis ini tidak terdapat dalil akan perayaan malam tersebut, baik dengan puasa maupun sholat malam tertentu, ya, tidak ada. Pengampunan dosa yang tersebut dalam hadis itu tidak sama sekali dikaitkan dengan puasa atau sholat secara khusus, ya. Jadi kalau yang mengadakan puasa secara khusus, sholat secara khusus pada nisfu Sya'ban ini bid'ah. Tidak ada kaitannya, ya, pengampunan dosa itu dengan itu. Akan tetapi berkaitan dengan tauhid seseorang, ya, dan berkaitan dengan sucinya hati seseorang dari rasa permusuhan terhadap sesama muslim. Baik, intinya adalah kaitannya dengan tauhid dan kebersihan hati, baik, dari kebencian terhadap sesama mukmin. Tidak ada kaitannya dengan sholat tertentu, puasa tertentu, zikir tertentu, dan yang lain. Baik, dalam hadis ini terdapat faedah. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari kesyirikan, karena orang yang berbuat syirik tidak dapat ampunan, ya, di malam nisfu Sya'ban itu. Ini ampunan yang istimewa ini, ya. Ampunan Allah secara istimewa. Orang yang berbuat syirik terjatuh pada kesyirikan, ya, baik syirik akbar atau syirik asghar, tidak ada secara umum, ya. Baik. Dan fitnah dunia, peringatan dari fitnah dunia. Dari mana ini kalau ada fitnah dunia di sini? Ya karena dunia itulah yang banyak membuat orang itu gontok-gontokan, ya. Rebutan dunia, rebutan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunianya. Dengan cara kufur, dengan cara bid'ah, dengan cara maksiat yang lain, curang dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi permusuhan antara satu yang lain, ya, rebutan dunia itu. Ini termasuk perkara yang terbesar, fitnah dunia ini yang membuat manusia itu bertengkar, ya, bermusuhan satu sama lain. Bisa sampai bunuh-bunuhan, rebutan dunia, ya. Baik. Maka dari sinilah, ya, muncul faedah peringatan dari fitnah dunia, baik, yang banyak menyebabkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Jadi wajib atas seorang hamba untuk merasa takut terjatuh kepada dosa kesyirikan ini wajib, sehingga terus mewaspadai kesyirikan itu, ya, apalagi di negeri yang kesyirikan itu subur makmur, ya. Baik. Kalau di negeri tauhid saja tidak boleh seseorang itu merasa aman dari syirik, itu tidak boleh. Lalai-lalai akhirnya masuk kesyirikan, ya, tidak terasa, ya. Apalagi di negeri yang kesyirikan itu subur, maka kita lebih takut lagi, lebih waspada lagi akan kesyirikan itu. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan berarti dia itu bodoh, masih merasa aman dari kesyirikan, ya. Meskipun dia, wah, aku sudah ngaji ya, sekian tahun, tidak mungkin aku berbuat syirik, bodoh dia, ya. Tertipu dia, ya, dengan apa yang sudah ia dapatkan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut, ya, setengah mati terhadap kesyirikan itu, ya, sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim itu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, sentosa. Baik. Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, kesyirikan. Sampai berdoa seperti ini, berarti Nabi Ibrahim itu merasa khawatir dan takut kalau diri beliau dan anak keturunan beliau itu terjatuh pada kesyirikan. Baik, ya. Karena apa? Karena sungguh berhala-berhala yang disembah selain Allah banyak menyesatkan manusia. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, berhala-berhala itu sungguh banyak menyesatkan manusia, dari jalan yang lurus, membinasakan manusia. Ini ancaman yang terus ada sampai hari kiamat nanti, ancaman kesyirikan ini.
terhadap kita dan juga anak keturunan kita. Makanya kita terus merasa takut ya, dan waspada dari terjatuh pada kesyirikan. Baik ya. Kata Ibrahim At-Taimi, wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Sekarang siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja takut. Sekarang siapa yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim ini? Kalau merasa aman berarti bodoh itu tadi, lalai berarti. Baik ya, tertipu. Baik, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la ya'manul bala man ya'manul bala. Tidak akan aman dari bencana siapa yang merasa aman dari bencana ya. Dan kesyirikan ini adalah bencana terbesar ya. Jadi diterapkan, tidak akan aman dari kesyirikan siapa yang merasa aman dari kesyirikan ya. Ketika dia merasa aman dari kesyirikan, maka sejak itulah dia tidak aman ya, dari terjatuh pada kesyirikan. Karena apa? Akan lalai, akan tidak waspada kalau merasa aman itu ya. Sehingga syaitan pun akhirnya mempunyai celah untuk menggodanya sampai berbuat syirik. Kata Abu Darda, wallahi innar rajula la yuftan fi sa'atin wahidah fayanqalibu an dini. Kata Abu Darda, demi Allah, sungguh seseorang itu akan bisa terfitnah dalam satu saat saja, dalam sesaat saja, tidak lama-lama terfitnah kemudian meninggalkan agamanya, berbalik meninggalkan agama. Apalagi di akhir zaman, zaman fitnah yang besar. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir. Itu di zamannya Umar. Zaman sekarang sesaat saja mungkin ya, langsung bisa terjatuh pada kesyirikan kalau tidak waspada, dan akhirnya murtad dari agama Allah. Waliyadillah. Ini asar yang sahih. Maka tidak boleh seorang itu merasa aman dari kesyirikan bagaimanapun keadaan. Demikian juga tidak boleh merasa aman dari fitnah dunia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta benda dunia. Menunjukkan ini fitnah yang besar. Hendaknya kita senantiasa waspada dari fitnah harta benda dunia tersebut yang bisa melalaikan dari Allah SWT, dan bisa terjatuh pada kesyirikan juga, lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah. Akhirnya tidak peduli dia mendapatkan dunia itu baik dengan cara halal atau dengan cara yang dimurkai oleh Allah, dengan cara yang haram, terjatuh, dan dia akan celaka. Disebutkan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak anak tulis di sini, nggak cukup semua ditulis. Jadi faedah saja di orang sendiri. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdu ad-dirham, ta'isa abdul khamisah." Sungguh celaka hamba dinar, dirham, pakaian. Maksudnya sungguh celaka hamba dunia. Di antara sifat mereka apa? In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau kebahagiaan dunia, ridha, senang ya, mendukung gitu ya. Tapi kalau nggak kebahagiaan dunia, gregetan ya, marah-marah, ditenono ya. Jadi sangat rentan dunia itu ya, membuat seseorang terjatuh kepada permusuhan antara satu sama lain. Ini fitnahnya yang menyebabkan seorang tidak dapat ampunan, tidak dapat maghfirah, karena bermusuhan terus antara satu sama lainnya. Ini adalah fitnah dunia, fitnah kesyirikan dan fitnah dunia ini terus melanda, dan kita wajib untuk terus berhati-hati dengan kedua fitnah ini terutama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan taufik hidayah kepada kita semua.
Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, la ilaha illa anta.